Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, moms atau dad. Ini saya lihat ada yang lakinya juga. Jadi ada dad, kok dad sih. Ada bapaknya juga. Jadi mungkin tapi nggak banyak menemani moms karena sekarang sudah mulai bekerja. Jadi kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam menghadapi wabah virus corona ini. Ini sebenarnya bukan kelanjutan, tapi mungkin rangkaian acara dari Zoominar yang kita lakukan bulan lalu. Pada hari ini kita akan berbagi pengalaman mengenai secara teknisnya apa sih yang akan moms atau dads. Oh, dads ya, dads itu mati ya, nggak enak kita. Oh iya, moms dan pups. Pups itu apa? Oke, papi ya, yang akan Bapak Ibu alami di klinik Melati, terutama di klinik Melati apabila Bapak Ibu menjalani proses bayi tabung. Pada hari ini kita punya moms yang kinclong-kinclong, ya, ada moms Ais dan ada moms Novi yang nanti akan berbagi pengalamannya. Karena ibu-ibu atau moms itu selain bekerja di klinik Melati juga ternyata menjadi moms juga. Ya, Ibu Ais anaknya sudah banyak, sudah 3, moms Novi juga 3, jadi beliau-beliau itu berpengalaman dalam bekerja dan juga dalam mengurus anak. Langsung aja kali pada kesempatan dulu. Jadi aturannya mungkin saya ingatkan kembali bahwa diharapkan semua peserta itu yaitu masuk masalah gangguan penetasan telur atau dalam kondisi mute ya. Nanti itu bisa disetting di situ ada mute. Nanti semua peserta mesti dalam kondisi mute. Kemudian jika presentasi sudah selesai akan diadakan sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, itu nanti teknisnya moms atau pups bisa melambaikan tangan. Nanti jika mendapat giliran, jangan lupa untuk mute-nya tadi itu di-unmute, sehingga suaranya kedengaran. Terus nanti terakhir setelah Zoom Binar ini selesai, melalui WhatsApp, moms and pups akan dikirimi link. Link itu berupa kuesioner atau ada sedikit survei yang kami harapkan bisa diisi ya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, untuk presentasi pertama kita silakan Ibu Ais atau Moms Ais untuk memberikan materinya. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar moms and pups semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Eis, saya salah satu perawat di Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Saya di sini bertujuan untuk memberikan informasi dan juga membantu mom and pap semuanya agar bisa memiliki buah hati yang sehat dan sempurna. Kita semua mengerti bahwa tidak semua pasangan suami istri itu cepat untuk mendapatkan si buah hati. Oleh karena itu, kita di sini
ingin membantu moms and pops semuanya agar bisa segera mendapatkan keturunan. Kenapa sih beberapa pasangan itu sulit untuk hamil? Ada yang baru 3 bulan udah cepat hamil. Ada yang udah bertahun-tahun kok nggak hamil-hamil. Nah, bingung kan? Pasti ada sebabnya. Nah, mau tahu caranya, sebabnya? Yuk kita cari tahu di Klinik Melati. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Klinik Melati itu adalah klinik yang melayani pasien infertilitas dan bayi tabung secara paripurna dan terpadu. Jadi bukan hanya melayani pasien yang ingin ikut bayi tabung aja, tapi semua pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan momongan itu datangnya ke Klinik Melati. Nah, saya mau ngasih tahu juga nih, gimana sih Klinik Melati itu sejarah berdiri? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bayi tabung pertama di dunia itu lahir itu tahun 1978. Nah, di Amerika sendiri itu tahun 1981. Nah, di Indonesia itu lahirnya 1988. Jadi nggak beda jauh tuh dengan kelahiran bayi tabung pertama di dunia dan bayi tabung pertama di Amerika. Nah, bayi tabung pertama di Indonesia itu lahirnya di Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Nah, pada tahun 93 itu bayi tabung pertama dengan teknik ICSI itu lahir di Brussels, dan di Indonesia sendiri dengan teknik ICSI itu lahir tahun 1996. Itu di Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Jadi, Klinik Melati RSAB Harapan itu adalah yang pertama di Indonesia. Klinik bayi tabung yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh Ibu Tin Soeharto pada 1 April 1987. Siapa perintisnya? Perintisnya adalah Profesor Sudraji Sumapraja. Melati sendiri itu ada singkatannya, yaitu melahirkan anak tabung Indonesia. Siapa yang ngasih nama ini? Almarhum Ibu Tin Soeharto. Jadi Melati itu enggak sembarang nama bunga, tapi ada singkatannya, yaitu melahirkan anak tabung Indonesia. Ini foto bayi tabung pertama kita, Nugroho Karyanto. Ini prestasi pertama kembar 3 yang kita hasilkan di Klinik Melati pada tahun 1989. Ini hasil dari simpan beku embrio. Ketika buah hati itu belum kita dapatkan atau belum kita miliki, ada beberapa mitos yang beredar, yang sering kita dengar di masyarakat. Katanya kalau pengen cepat hamil, kita adopsi dulu untuk mancing agar cepat hamil. Nah, itu mitos tuh, moms and pops. Atau ada dari kita, saya keturunannya banyak kok, keluarga saya nggak ada yang sulit untuk hamil. Nah, itu juga mitos. Mitos yang lain yang mungkin moms and pop sering dengar, bahwa kalau susah hamil berarti yang masalah yang perempuannya atau si istri. Nah, padahal nggak seperti itu juga. Atau setelah hubungan suami istri naik kakinya ke atas. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Atau kalau pengen hamil, nah santai-santai dulu dah, relax-relax dulu, agar nanti kalau sudah relax nanti dihamil. Nah, itu patut kita luruskan. Nah, di Amerika sendiri, berdasarkan data yang kita dapatkan, bahwa 1 dari 10 pasangan itu terindikasi infertilitas atau sulit untuk hamil.
di usia 30-34, 1 dari 7 pasangan terindikasi bahwa pasangan tersebut sulit untuk hamil. Usia 35-39, 1 dari 5 pasangan terindikasi sulit hamil, dan usia 40-44, 1 dari 4 pasangan. Jadi semakin meningkat usia, kesulitan untuk hamil itu semakin besar. Sebenarnya apa sih fertilitas, infertilitas? Definisi yang mudah yang bisa dipahami kita semua, bahwa fertilitas itu adalah kemampuan si istri untuk hamil dan melahirkan bayi yang hidup dari suaminya yang mampu menghamilinya. Sedangkan infertilitas atau gangguan kesuburan itu definisinya adalah pasangan suami istri di usia reproduksi dan pasangan suami istri itu sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur 2-3 kali per minggu tanpa kontrasepsi, tapi dalam selama setahun itu belum juga hamil, itu kita sebut pasangan infertilitas. Jadi ada batasannya, usianya reproduksi, teratur melakukan hubungan suami istri tanpa kontrasepsi yang dijalankan selama setahun belum juga hamil, nah itu kita sebut infertilitas. Apa sih sebabnya? Faktor yang paling berpengaruh adalah usia. Jadi semakin meningkat usia, baik itu suami, baik itu istri, kemungkinan untuk memperoleh keturunan itu semakin rendah presentasinya. Nah, faktor penyebabnya sendiri bisa suami, bisa istri, bisa dua-duanya, atau hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi nggak bisa tuh disalahin perempuannya yang masalah pasti. Tidak, jadi laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi penyebab dari infertilitas atau gangguan kesuburan. Ya, jadi suami, istri atau dua-duanya itu bisa menyebab kenapa pasangan suami tersebut belum juga hamil. Kalau istri biasanya masalah pematangan dari sel telur atau sumbatan saluran telur atau juga gangguan rahim yang nanti semuanya itu akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kalau untuk suami biasanya itu produksi spermanya atau fungsi spermanya, bisa juga karena adanya sumbatan. Nah itu semua akan diperiksa oleh dokter. Gimana dong kalau udah tahu penyebabnya gitu, solusi apa? Nah, semua itu akan terjawab di Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Nah, ini dia nih dokternya. Ada Dokter Agus, Dokter Gede, Dokter Aidru, Dokter Haikal, Dokter Sudirmanto, dan Dokter Hadi. Semua ini pakar-pakar bayi tabung. Mereka itu ganteng-ganteng juga pinter-pinter, semuanya update selalu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tim perawatnya, ini tim embriologisnya. Produk pelayanan yang kami miliki itu dibagi dari 2 garis besar, ya, 1 diagnostik dan 1 lagi terapi. Untuk produk pelayanan diagnostik, kita melayani konsultasi dan pemeriksaan dokter. Jadi moms and pap apabila ada masalah, misalnya anak pertama gampang nih hamilnya, untuk anak berikutnya kok susah ya. Nah itu bisa datang ke Klinik Melati. Selain konsultasi dan pemeriksaan dokter, punya USG, transvaginal dan lewat perut, bisa juga dilakukan anosperma di kita, pemeriksaan hormon, imunologi, dan genetik, itu bisa dilakukan juga di RSAB Harapan Kita. Untuk HSG, untuk melihat saluran telur, apakah ada sumbatan atau tidak, itu bisa dilakukan di sini, dan tindakan histeroskopi serta laparoskopi.
Semua itu bisa dilakukan di klinik Melati RSAB Harapan Kita karena kita melayani secara terpadu. Untuk beberapa terapi yang pada umumnya dijalankan di klinik Melati, bisa terapi alamiah, jadi nggak selalu harus bayi tabung. Terapi alamiah, bisa inseminasi, atau bayi tabung sendiri. Nah, teknologi bayi tabung itu bisa menggunakan teknologi ICSI atau assisted hatching, atau misalnya bagi PAPS para bapak yang pemeriksaan spermanya itu ternyata tidak ditemukan sperma, nah bisa dioperasi pengambilan sperma melalui PESA, MESA, atau TESA. Itu di klinik Melati juga. Bagi mom and paps yang ingin melakukan simpan beku sperma, bisa juga di klinik Melati. Atau bagi pasangan suami istri yang sudah ikut bayi tabung dan mempunyai kelebihan embrio, bisa disimpan beku di klinik Melati. Atau bagi mas and paps yang ingin melakukan screening genetik untuk mengetahui kelainan-kelainan pada embrio, bisa juga dilakukan di klinik Melati. Ini berapa tahapan terapi yang pada umumnya kita lakukan di klinik Melati. Untuk pertama bisa dilakukan teknik teknologi induksi ovulasi. Itu keberhasilannya kurang dari 10%. Setelah itu bisa ke inseminasi. Tapi keberhasilannya hanya 10-15%. Apabila sudah berulang kali dan belum juga berhasil, bisa melangkah ke teknologi selanjutnya, yaitu teknik bayi tabung, yang keberhasilannya sekitar 30%. Atau yang lebih tinggi lagi tekniknya dengan teknik ICSI, yang keberhasilannya 30-35%. Gimana sih caranya bisa datang ke klinik Melati? Semua pasien yang datang ke RSAB Harapan Kita harus mendaftarkan dulu di pendaftaran. Jadi datang pasien, ambil nomor antrian untuk pendaftaran, duduk di depan loket pendaftaran, akan dipanggil tuh nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah terdaftar di pendaftaran, datang ke poliklinik yang dituju. Misalnya ke klinik Melati. Di klinik Melati akan dilakukan anamnesa oleh perawatnya di sana, pemeriksaan dokter sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah itu selesai dilakukan, datang ke loket administrasi atau ke apotik apabila dokter tersebut memberikan resep obat. Setelah semua itu selesai dilakukan, melakukan pembayaran di kasir rawat jalan. Setelah itu pasien boleh pulang. Jam berapa bisa ke klinik Melati? Kita buka Senin sampai Sabtu, kecuali hari dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jadi, saya ingatkan kembali kepada moms and pap semuanya, apabila ingin hamil, datanglah ke klinik Melati. Ingin hamil itu bisa karena memang belum punya keturunan, atau bisa anak pertama gampang, anak kedua gampang, pengen anak selanjutnya lama, nah itu datangnya ke klinik Melati. Atau bisa semuanya anak perempuan, pengen anak laki-laki, bisa datang ke klinik Melati. Jadi klinik Melati itu bukan hanya melayani bayi tabung, tapi melayani pasangan suami istri yang ingin. Di mana sih klinik Melati adanya? Nah, di sini, di RSAB Harapan Kita. Kebanyakan dengar Harapan Kita itu taunya rumah sakit jantung. Padahal kita itu satu areal. Dulunya Harapan Kita itu nama Yayasan Ibu Tien Soeharto. Jadi harapan kita itu ada 2.
Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Klinik Melati sendiri adanya di lantai 2, paling depan. Nah, demikian, Mams and Pap semuanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mams Ace yang sudah berbagi sedikit. Tadi yang ketangkep sedikit itu bahwa paps atau bapak-bapak nggak boleh nyalahin ibunya ya kalau sekian lama susah hamil gitu. Karena masalahnya mungkin ada di bapak-bapak juga. Oke, untuk yang kedua ini ada Mams satu lagi, yaitu Mams Novi. Nah, Mams Novi ini lebih banyak di dalam laboratorium. Nah, beliau akan berbagi sedikit cerita mengenai sperma kalau nggak salah ya. Jadi Mams nggak usah cemburu, walaupun kita dokternya laki semua, tapi perawatnya ada perempuan semua. Ya, silakan Ibu Novi presentasinya. Suaranya nggak ada. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Mam and Paps ya. Perkenalkan, saya Novita Prastiawati, saya salah satu embriologis di Klinik Melati RSAB Harapan Kita. Sebelumnya sudah dijelaskan dengan Ibu Eis ya tentang awal-awal gimana sih kalau mau ikut promil di RSAB Harapan Kita. Nah, kali ini saya mau jelasin nih karena bidang saya adalah di laboratorium. Tadi kan sudah dijelasin sama Suster Eis bahwa bagaimana untuk bisa hamil itu istrinya harus diperiksa juga untuk dianalisa gimana kemampuan hamilnya, kemudian suaminya juga harus dicek juga gimana kemampuannya untuk bisa membuahkan menjadi buah hati. Nah, semen atau ejakulat itu dihasilkan dari yang pertama seminal plasma dihasilkan dari organ aksesori yang kemudian bergabung dengan spermatozoa yang dihasilkan dari organ testikuler. Mereka ini, dua zat ini bergabung di saluran epididymis yang kemudian akan dikeluarkan, kemudian menjadi ejakulasi, hasil ejakulasi. Nah, hasil ejakulasi inilah yang nanti kita periksa. Ya, hasil ejakulasi ini yang nanti kita periksa di laboratorium. Kita dengan kontainer khusus, nanti seperti ini, ada labelnya, label suami, nama suami, nama istri, kemudian juga ada tanggal, kemudian ada jam pengeluarannya, seperti itu. Kemudian, apa sih tujuannya dilakukan analisa sperma sebelumnya? Ya, tujuan ini adalah kita pengen tahu gimana sih kualitas dan kuantitas sperma yang ada pada pasangan kita. Jadi, sebelum kita lakukan terapi apapun, baik itu campur massa subur kah, atau inseminasi, apalagi bayi tabung, kita harus tahu bagaimana kualitas sperma pasangan kita. Sehingga ketika kita sudah melakukan analisa sperma minimal 1 kali, tim dokter akan bisa menentukan terapi apa yang tepat
untuk dilakukan pada pasangan suami istri. Jangan sampai si istri sudah distimulasi oleh obat-obatan dengan biaya yang cukup mahal, tapi ternyata jumlah spermanya atau kualitas spermanya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan inseminasi misalnya, atau apalagi campur massa subur. Itu kan akan menjadi hal yang sangat sia-sia ya. Makanya sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri yang ingin sekali memiliki buah hati, bukan hanya istrinya yang diperiksa, tapi suaminya juga ikut serta untuk dilakukan analisa sperma, seperti itu. Nah, pada analisa sperma di klinik melati, kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan makroskopik, yang kedua, pemeriksaan mikroskopik, dan yang ketiga adalah separasi sperma. Mungkin kalau di rumah sakit lain atau di klinik-klinik lain, tidak sampai pada separasi sperma. Mungkin mereka hanya akan melakukan pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik saja. Tapi untuk di klinik melati, kami langsung melakukan separasi sperma sehingga dokter akan bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih kualitas atau jumlah spermanya ketika akan kita lakukan misalnya untuk inseminasi ataupun bayi tabung, seperti itu. Nah, pemeriksaan makroskopik di sini kita akan melihat awalnya dulu hasil ejakulasi dari pasangan suami kita. Jadi kita lihat di sini bagaimana warna dari sampel yang sudah dikeluarkan, dari semen yang dikeluarkan. Standar dari WHO adalah putih keabu-abuan. Nanti kita lihat apakah ada warna kemerahan kah, atau ada kekuningan kah, itu nanti akan ada catatan tersendiri. Kemudian likuifaksi. Likuifaksi adalah pencairan sperma. Jadi pada saat awal sperma dikeluarkan itu biasanya kental, ya. Nah, kemudian kurang dari 1 jam biasanya sperma akan mencair. Nah, secara alami itu terjadi pada saat setelah berhubungan suami istri, dia mencair spermanya, kemudian sperma akan berenang menuju saluran reproduksi istri, kemudian dia akan berenang mencari sel telur, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, kalau ternyata likuifaksi atau pencairannya ternyata lebih dari 60 menit, pasti ntar ada catatan khusus, karena itu berarti dia kategorinya tidak sesuai dengan WHO. Kemudian viskositas. Viskositas ini juga kekentalannya, bagaimana kekentalan sperma semen ejakulat yang sudah dikeluarkan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopik. Yang kita gunakan standar di sini adalah standar WHO tahun 2010. Jadi nanti semen ejakulat ini kita akan periksa berapa volumenya. Ketika volumenya 1,5 mili berarti dia sudah memenuhi syarat standar minimal. Kalau dia kurang dari 1 mili, berarti dia tidak memenuhi standar. Jadi semakin banyak volume akan semakin menentukan jumlah total dari sperma yang ada dalam ejakulat. Kemudian pH atau derajat keasaman. Derajat keasamannya biasanya sekitar 7 sampai 8. Nah, jika misalnya nih Moms and Pap mau melakukan pemeriksaan di klinik melati, tapi ternyata tidak bisa mengeluarkan, misalnya maunya mengeluarkan atau masturbasi di rumah, itu kita ada standarnya, kurang lebih 1 jam setelah ejakulasi sudah harus ada di klinik melati. Kenapa? Karena derajat keasaman atau pH-nya kita khawatirkan kalau lebih dari 1 jam akan terjadi perubahan. Seperti itu. Kalau terjadi perubahan, tentu kita harus analisa lagi. Nanti khawatir hasil yang kita periksa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah spermatozoa yang ada per mililiter dalam semen atau ejakulat. Standar dari WHO adalah 15 juta. Kemudian jumlah total sperma menurut standar WHO adalah 39 juta. Ini yang saya bilang. Jadi jumlah total sperma adalah konsentrasi dikalikan dengan volume. Jadi
semakin banyak volumenya akan semakin meningkatkan jumlah total sperma yang ada dalam ejakulat. Kemudian total motilitas. Total motilitas ini bagaimana pergerakan sperma suami kita, gimana PR itu progresif, kemudian A itu gerak lurus cepat, kemudian B itu bergerak tapi dia tidak lurus, jadi ada dia miring gerakannya, dia lurus tapi agak lambat. Nah, itu standarnya A plus B itu 32%. Kemudian kalau PR plus NP, NP itu non-progresif, itu jadi ada gerakan A, B, kemudian ada gerakan C. Apa itu gerakan C? Dia itu seperti gerak di tempat. Gerak di tempat, jadi gerakan A, B, plus C itu kurang lebih 40%. Nah, kalau yang gerak di tempat ini memang agak sulit ya, karena yang kita butuhkan adalah sperma yang bisa berenang menuju sel telur. Kalau gerak di tempat ya, berarti dia kan nggak kemana-mana, seperti itu. Kemudian untuk vitalitasnya kurang lebih 58%. Kemudian morfologi yang sesuai dengan standar WHO itu adalah 4%. Jadi dilihat dari 200 ekor sperma, nanti kita lihat bagaimana bentuk kepalanya, bentuk lehernya, kemudian bentuk ekornya. Nah, diharapkan sperma dengan morfologi yang normal itu 4% dari 200 ekor sperma. Nah, kemudian tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini adalah separasi sperma. Jadi separasi sperma itu apa sih? Spermatozoa yang tadi dihasilkan, yang tadi di awal saya sudah sebutkan dihasilkan dari organ testis, kita pisahkan dari seminal plasma, ya. Kita pisahkan dari seminal plasma. Sebenarnya manfaatnya apa sih? Yang pertama, pada saat kita mau lakukan terapi inseminasi atau bayi tabung, ternyata seminal plasma itu banyak mengandung prostaglandin, zinc, dan zat-zat lainnya yang ketika kita akan melakukan terapi teknik reproduksi berbantu, justru akan menghambat terjadinya kehamilan. Yang kita butuhkan adalah spermatozoanya. Sehingga perlu kita pisahkan antara seminal plasma dengan spermatozoa, seperti itu. Kemudian dari separasi sperma ini, kita juga bisa mendapatkan jumlah sperma yang motil yang lebih tinggi dengan daripada jumlah yang belum kita separasi atau belum kita cuci ya. Kemudian morfologi normal juga kita bisa dapatkan lebih baik setelah kita cuci. Kemudian manfaat selanjutnya adalah spermatozoa yang sudah kita pisahkan dari seminal plasma itu akan terbebas dari debris atau semacam pasir-pasir. Jadi dalam semen atau ejakulat itu biasanya kita temukan debris secara normal. Kemudian adanya germ cell juga sperma mati. Nah, debris, sperma mati dan germ cell ini sebenarnya bisa berefek kurang baik bagi sperma yang hidup. Sehingga dengan adanya separasi sperma ini kita hasilkan jumlah sperma motil yang lebih baik karena tingkat ROS atau reaktif oksigen spesiesnya akan lebih rendah kalau sudah kita pisahkan dari yang sperma mati seperti itu. Kemudian, nah ini anatomi sperma. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang bagaimana sih sperma itu kepalanya. Nah, kepala ini mengandung kromosom dan inti sel. Ini yang nanti akan digunakan untuk membuahi si sel telur. Kemudian di depannya ini ternyata kita punya akrosom loh. Ini ada akrosom. Akrosom itu berfungsi untuk, ternyata dia mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus sel telur saat terjadinya pembuahan. Kemudian leher. Nah, di leher ini mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Kemudian ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk sebagai alat gerak sperma. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau gerakannya C, berarti ekornya dia gerak, tapi dia nggak kemana-mana. Ini agak sulit juga sperma seperti itu. Nah, laboratorium spermatologi di Klinik Melati. Sebenarnya kita mampu apa aja sih? Laboratorium spermatologi di Klinik Melati, kita bisa melakukan analisa sperma, screening awal pada pasien-pasien yang ingin anak, ya. Kemudian inseminasi. Inseminasi di Klinik Melati bukan hanya inseminasi biasa, tapi juga kami bisa melakukan inseminasi pilih jenis kelamin. Misalnya, moms and pop hanya punya anak perempuan dan pengen sekali punya anak laki-laki, kita bisa coba.
kita bisa coba untuk inseminasi pilih jenis kelamin dengan keberhasilan yang memang tidak sampai 100%, tapi sekitar 70%, tapi worth it untuk dicoba ya. Kemudian simpan beku sperma. Nah, simpan beku sperma ini misalnya moms and pap ada rencana untuk inseminasi atau bayi tabung, tapi ternyata papnya ada kegiatan di luar negeri misalnya, atau di luar negeri. Nah, kita bisa lakukan simpan beku dulu spermanya, kita bekukan, kemudian momsnya nanti kita stimulasi untuk di terapi sel telurnya, kemudian spermanya tinggal kita cairkan. Nah, kita cairkan, baru kita lakukan inseminasi atau bayi tabung, seperti itu. Oke, nah ini kalau yang di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh tangkinya, tangki penyimpanan ya, tangki penyimpanan sperma dan tangki penyimpanan embrio. Di sini sperma yang sudah kita proses, kita simpan ke dalam suhu minus 196 derajat Celcius, sehingga bisa bertahan lama, kemudian nanti bisa kita cairkan ketika sudah saatnya atau momsnya bisa distimulasi, seperti itu. Kemudian di sebelah kiri, di sini adalah contoh sampel, ya, kita kalau kelihatan ini ada namanya, kemudian ada tanggal dikeluarkannya, tanggal keluar jamnya, jam keluarnya juga ada, kemudian di sini ada beberapa peralatan yang memang kita gunakan untuk analisa sperma, seperti itu. Oke, nah ketika pasien kita minta untuk analisa sperma, ini ruangan yang kita gunakan untuk masturbasi, jadi pasien tidak perlu ragu, kita punya ruangan yang cukup tersembunyi, ya. Ruang 1 kita samarkan, kemudian satunya lagi ruang 2. Kemudian di sini kamarnya cukup nyaman untuk pasangan suami istri. Kemudian nanti setelah masturbasi, suami istri tidak usah membawa sampel spermanya keluar kamar. Kita hanya tinggal meletakkannya di dalam loket yang sudah kami sediakan, seperti itu. Nah, loket di sini akan langsung terhubung dengan laboratorium spermatologi. Jadi, pasien tidak perlu lagi bawa sampelnya atau bilang sama susternya, sampelnya nih ada yang bagaimana tumpah atau segala macam. Tidak, sampelnya langsung kita letakkan di loket, ya. Nanti mom sama pap kalau sudah selesai tinggal keluar, tinggal laporkan jam keluarnya berapa, atau misalnya pengeluarannya dengan cara masturbasi ataukah senggama terputus. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Baik. Terima kasih kepada Mams Novi. Jadi ibu-ibu, ada suara saya? Ah, oke. Oh, nggak pendengar kami. Oke. Jadi ibu-ibu, oke. Jadi ibu-ibu akan lebih tahu lagi kondisi sperma Bapak. Kalau biasanya cuma lihat luarnya aja, tadi Mams Novi udah pasti sedikit rahasia di dalam-dalamnya kayak apa. Gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi aturannya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak silakan melambaikan tangan. Nanti jika sudah diberikan kesempatan, jangan lupa untuk men-unmute speakernya sehingga suaranya kedengaran. Ayo, dipersilahkan. Mungkin teknisnya bertanya dan langsung dijawab kali gitu ya, supaya enak. Silakan. Oke. Ini belum ada yang melambaikan tangan. Ini dulu. Ini siapa nih? Alsan.
Nih. Oke, silakan. Yang pakai baju biru dengan face mask. Ini orang dalam kayaknya nih. Jamal, ya silakan. Mau bertanya nih tentang kualitas sperma. Kualitas sperma tadi kalau spermanya kan harus banyak. Kalau banyak itu berarti ada kualitasnya yang encer dan yang kental tuh bagaimana tuh? Apakah yang encer juga bisa banyak spermanya mengandung apa namanya yang diharapkan? Kalau kental bagaimana? Terus batasan umur kalau untuk kualitas sperma bagus paling maksimal umur berapa ya, Dok? Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah gimana kalau spermanya encer atau kental? Gitu. Iya. Terus yang kedua batasan umur. Mungkin itu kita tanya dulu ke Mams Novi Iya, Mams Novi. Yang sudah punya pengalaman banyak Terima kasih. bertahun-tahun tentang sperma bapak-bapak ini. Silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya Bapak Jamal. Bapak Jamal, Ya. kita kan lihat spermanya ya, ke semennya, lihat semen ejakulatnya. Kalau encer atau kental, mesti diperiksa dulu di mikroskop. Berapa jumlah spermanya? Kita juga nggak bisa langsung tebak. Nih kalau encer sedikit, atau kalau kental pasti banyak, belum tentu juga. Seperti itu. Jadi tetap harus kita lihat di bawah mikroskop. Berapa jumlah sperma yang hidup dan berapa jumlah sperma yang mati. Seperti itu. Jadi memang karena kan kadang banyak beranggapan sperma lu encer ya lo kan lu nggak ambil hamil gitu. Nah itu dia, itu kan seperti mitos ya. Kalau encer susah hamil atau kental pasti bakalan gampang hamil, enggak juga. Nah itu yang harus kita patahkan mitos itu. Berarti kita benar harus cek dulu deh spermanya. Yuk jangan cek sendiri, ceknya di mana? Di klinik melati. Tuh, analisa sperma dulu, kita lihat dulu di bawah mikroskop, dihitung dulu jumlah yang hidup dan yang matinya, gitu. Oke. Mantul, makasih. Ya. Yang umur itu kalau umur tuh? Kalau umur ya memang ada kategori namanya andropause ya. Cuman tidak seperti kalau perempuan ya. Perempuan kan kalau sudah di atas 40 memang kehamilannya memang kita pregnancy rate-nya tuh jauh, jadi di sekitar di bawah 10%, sekitar 8-10% keberhasilan hamil. Tapi kalau laki-laki memang ada andropause, tapi biasanya sih masih lebih baik hasilnya, maksudnya masih kualitasnya kalau memang di awalnya bagus ya memang bagus, kecuali dia punya riwayat obstruksi atau memang sudah pernah ada infeksi sebelumnya, itu yang perlu harus dicek lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ya, sama-sama Mas Jamal. Alhamdulillah. Oke. Tadi agak kaget juga tuh. Ada Mams Novi bilang apa akan dipatahkan. Bingung juga saya apa yang mau dipatahin. Siap. Siapa dipatahkan? Itu Mams pada kaget semua tuh. Apa yang mau dipatahkan? Oke. Ada Ibu Sumiati. Samiarti tadi. Betul? Tapi nggak ada wajahnya ini nih. Kok bisa melambaikan tangan? Silakan Ibu Samiarti. Ibu masih melambaikan tangan? Oke. Kalau tidak, Ibu Saidah. Silakan Ibu Saidah. Iya, terima kasih dokter. Ini saya mau menanyakan, suami saya usianya 47 tahun. Kemudian kemarin cek sperma, ternyata kondisinya astenoteratozospermia. Itu kira-kira apakah untuk, kan kita memang udah positif mau melakukan IVF. Untuk mengkoreksi
kondisi kayak seperti itu, apakah butuh waktu lama? Kemudian peluang untuk IVF-nya bagaimana? Kemudian apakah ada nutrisi atau makanan khusus yang disarankan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Saida. Jadi pertanyaannya kondisi sperma astenozoo teratur juga ya. Jadi itu jumlahnya kurang, gerakannya kurang, dan bentuknya yang normal juga kurang. Terus apakah bisa dilakukan IVF? Ya, justru itu indikasinya untuk dilakukan bayi tabung. Karena pada bayi tabung, proses pembuahannya kita hanya memerlukan satu sperma untuk satu telur. Jadi moms itu biasanya nggak bisa banyak-banyak produksi telurnya. Ya, dalam proses bayi tabung juga mungkin 8, 10, 12. Nah, jadi jika suaminya punya sperma 100.000 aja, itu juga bisa kita lakukan karena satu telur ibu akan kita suntikan dengan satu sperma. Terus peluangnya, secara umum keberhasilan bayi tabung itu berkisar antara 25 sampai 30-an%. Jadi di seluruh dunia memang angka keberhasilannya sekitar itu. Karena kita bukan Tuhan. Jadi kita bisa ikhtiar, tapi yang menentukan Tuhan juga. Bayangkan kalau misalnya keberhasilan bayi tabung itu sampai 70%, wah itu dunia bisa penuh kali ya. Kemudian, makanan apa? Jadi secara prinsip atau secara spesifik, nggak ada makanan yang bisa mempengaruhi langsung ke produksi sperma. Ya, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi suaminya. Jadi kalau misalnya papsnya itu sering merokok gitu, ya rokoknya mungkin ditabung aja supaya bisa beli sepeda. Ya sekarang lagi ngetren kan sepeda, nah, gitu. Atau kalau minum air putih aja misalnya gitu. Terus biasanya kita kasih juga itu antioksidan dan beberapa multivitamin. Tapi tujuannya tidak spesifik untuk memperbaiki sperma, tapi memperbaiki metabolisme dari suami. Nah, gitu. Oke. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ngeband sekali-sekali ngeband. Ayo, siapa lagi Mams atau Pap yang melambaikan tangan pada kamera, tapi bukan berarti menyerah ya. Kita berusaha terus, ikhtiar. Oh, banyak juga nih bapak-bapak ya. Boleh juga tuh, nggak pada kerja, Pak. Ya, di Klinik Melati kita, oke. Lariska tadi sudah melambaikan tangan. Silakan Bu, bisa diutarakan apa masalahnya. Halo? Halo? Ya, Dok, saya mau tanya, kan tadi saya sudah chat ya mengenai teratozospermia dengan morfologi itu 1%. Nah, apakah untuk sementara ini jika saya tidak mau inseminasi, bisa tidak kalau misalnya dengan kondisi teratozospermia itu diterapi secara alami dulu, Dok, dan kemudian peluangnya berapa persen jika saya melakukan inseminasi dengan kondisi tersebut, Dok? Akan saya jawab lagi. Jadi teratozospermia itu adalah bentuknya yang kurang. Jadi standar WHO adalah 4%. Bukan punya. Kondisi suami ibu itu 1%. Cuma untuk menentukan apakah ini bisa membuahi secara alamiah dengan hubungan seksual aja,
atau dengan inseminasi ataukah harus langsung ke bayi tabung, itu bukan cuma teratozoospermia aja, bukan bentuknya aja. Jadi kita harus melihat jumlahnya dan gerakannya juga. Jadi pada klinik Melati kita punya prosedur pemeriksaan yang lebih lengkap, di mana sperma itu selain kita menghitung jumlahnya, gerakannya, dan bentuknya, kita juga melakukan uji recovery dan survival. Nah, dari hasil uji itulah kita bisa menentukan apakah ini bisa dicoba dengan hubungan masa subur dulu, apakah ini bisa inseminasi, atau kondisi ini harus ke bayi tabung. Nah, gitu. Jadi walaupun hasil pemeriksaannya teratozoosperma, di mana sperma normalnya cuma 1%, ibu-ibu, moms jangan khawatir dulu gitu. Jadi karena akan ada kondisi lain yang harus dilihat. Oh, kalau untuk nutrisi sendiri dok, untuk mengurangi untuk bisa menaikkan dari jumlah si terato itu apa aja ya dok ya? Tadi saya udah jelaskan bahwa secara spesifik nggak ada. Cuma kalau Bapak punya kebiasaan merokok, minum alkohol, atau suka sauna, itu sebaiknya dikurangi. Sauna itu kenapa nggak bagus? Karena testis itu nggak suka suhu yang hangat. Karena bisa bukan ya mematikan atau mengganggu proses pembuatan sperma. Jadi kalau suka sauna atau suka berendam air hangat itu jangan. Oh gitu, oke. Mangku laptop juga mungkin sebaiknya dihindari karena laptop itu kan panas dan radiasi. Mungkin lebih baik bapaknya mangku yang lain gitu. Termasuk sama radikal bebas juga ya dok, kan kebetulan suami saya bekerjanya kan di laboratorium perminyakan. Iya betul. Itu ya termasuk ya dok ya? Ya, jadi Bapak mesti pakai APD yang memenuhi syarat kondisi bekerja di lingkungan itu. Jadi ya mungkin mesti pakai masker tertentu atau mungkin pakai face mask gitu ya. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau di chemical, yang berhubungan dengan alat-alat zat-zat kimia itu mesti pakai perlindungan tertentu. Oke, ya terima kasih Dokter Hadi untuk informasinya dok. Oke, siapa lagi yang mau melambaikan tangan? Ini ada bukan melambaikan, malah nunjuk-nunjuk. Oke, siapa lagi? Mungkin bisa dibantu. Oke, di harapan kita, mungkin tadi Mams Novi udah kasih tahu, jadi kita memang punya ruangan khusus untuk mengeluarkan sperma. Jadi Mams dan Paps nggak usah khawatir, ya ruangan itu kedap suara, tertutup, jadi mau pakai gaya apapun boleh. Kalau misalnya mau pinjem baju dokter, kali mau main dokter-dokteran, boleh juga gitu. Tinggal bilang aja ke kita. Ayo, lambaikan tangan. Zoom-minar ini atau presentasi ini mungkin nanti akan bisa diikuti di YouTube kali ya. Nanti akan kita linkkan di di channel Klinik Melati IVF. Ya, kita sudah punya channel sendiri. Jadi Mams dan Pap bisa langsung ketemu kita, nggak usah pakai calo. Kenapa? Oh iya. Oke, saya diingatkan bahwa ini ada chat yang belum bisa dibalas. Oke, saya sambil menunggu melambaikan tangan, saya berusaha menjawab.
Oke, dari Ibu Laura. Dok, apa syarat untuk program bila ingin anak perempuan? Oke, jadi menentukan jenis kelamin itu adalah ditentukan oleh sperma, karena sperma itu membawa X dan Y, sedangkan telur ibu bukan cuma membawa X. Jadi kalau X ketemu X itu perempuan, X ketemu Y itu laki. Jadi apabila tidak ada kendala bahwa ibu dan bapak bisa hamil secara alamiah, itu bisa kita manipulasi pH vagina pada saat sebelum hubungan seksual. Kalau anak perempuan XX itu dia lebih suka pH yang di bawah 7, jadi agak asam. Jadi sebelum hubungan seksual bisa cuci-cuci dikit dengan cairan yang bersifat asam. Biasanya saya kasih jeruk nipis atau jeruk apalah gitu. Tergantung harganya kali ya, sekilo berapa sekarang. Tapi nggak usah banyak-banyak, satu aja diencerin di air segayung, air matang segayung, terus sebelum hubungan seksual dicebok. Kemudian apabila harus dengan inseminasi atau bayi tabung, itu nanti kita bisa preparasi spermanya untuk mengarahkan supaya sperma yang kita pakai adalah sperma X dengan memanipulasi pH. Oke, Ibu Saida. Itu tadi sudah. Ibu Oli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Melati, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan kami bisa membantu pasangan-pasangan lain yang bermasalah. Untuk Vivo 1818, ketika sperma dicuci, kualitas yang bagus itu langsung dilakukan insem. Apakah kualitas tersebut sudah memiliki kromosom yang bagus? Oke. Sampai saat ini kita tidak bisa mengetahui apakah kromosom itu bagus atau tidak. Yang kita bisa tahu adalah secara fisik dia normal, secara pergerakan dia normal. Memang ada teknologi untuk mengetahui lebih lanjut ya dengan IMSI. Jadi ada mikroskop khusus, kita bisa melihat sperma itu apakah normal apa tidak. Tetapi sekali lagi itu tetap secara morfologi, secara bentuk. Tapi secara kromosom itu kita belum bisa. Ini yang nanya Oppo. Wah, telepon bisa nanya. Oke. Dia sudah menikah 10 tahun, belum punya dapat keturunan. Oke. Tahun 2014 coba program hamil tapi belum berhasil. Terakhir, coba program hamil sampai sejauh mana nih program hamilnya? Oke. Teks sperma cukup baik. Oke. Apakah kualitas sperma kendala biaya? Oke. Jadi kita mesti pastikan dulu bahwa kondisi mams dan paps itu normal atau tidak. Jadi kalau untuk suami yang paling gampang adalah ya spermanya mesti baik, ya jumlahnya, bentuknya dan pergerakannya. Kemudian kalau untuk mams ya itu salurannya tidak boleh tersumbat, secara fisik tidak ada kendala, jadi rahim dan indung telurnya normal dan mesti punya masa subur. Jadi kalau kondisi itu terpenuhi, nanti kita lihat usianya berapa. Jadi apakah nanti kita bisa ada kesempatan untuk hubungan masa subur saja, ataukah harus ke inseminasi. Tadi adalah masalah biaya. Ya memang mungkin biaya itu relatif kali ya, karena di kita itu kita punya beberapa prosedur. Jadi memang ada yang prosedur sederhana atau yang simple, yang mungkin harganya akan lebih murah. Tapi juga kita juga punya prosedur yang canggih, yang mahal, bukan yang mahal, yang yang obat-obatannya
lebih canggih lah gitu ya, memang konsekuensinya akan mahal. Cuma begini aja, konsul aja, datang aja ke klinik Melati, nanti kita akan diskusikan prosedur apa yang sesuai atau yang cocok untuk Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Rusda sudah ikut program bayi tabung tapi nggak berhasil. Kesalahan dan permasalahannya di mana? Waduh, kita nggak tahu juga nih kesalahan dan permasalahannya di mana. Tapi yang penting kita harus tetap semangat. Nanti Bapak Ibu bisa datang, kita evaluasi apa masalahnya dan kira-kira apa jalan keluarnya atau usulannya apa. Ya, Ibu Rusda tetap semangat ya Bu ya, walaupun ini COVID, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan ke kita. Oke, SL ini ternyata berhasil, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Kemudian Ibu Yuliana, ini nggak ada yang melambaikan? Oh, nggak ada ya. Oh, terima kasih. Ini berbagai pengalaman juga. Sudah 13 tahun, anaknya laki-laki sudah 5 tahun. Ya, boleh Bu, sekali-sekali jalan-jalan ke klinik Melati. Nanti kita foto-foto. Oke, setting selesai nih. Semuanya, kalau nggak salah, sudah dibacakan. 10.15. Mungkin kita punya waktu 15 menit lagi. Mams, Pap, sekalian, ada yang mau ditanyakan? Mungkin apa aja boleh. Mau tanya kurs, jangan tanya kurs dolar kali ya. Siapa? Antonio. Apa, melambaikan tangan? Ya. Oh ya. Silakan. Anton, pasangan muda. Terima kasih. Selamat siang, dokter, suster semuanya. Saya perawat ruang anggrek, mau bertanya. Ini udah connect belum? Dok, saya tuh udah pernah cek sperma 2017 dan 2019. Bukunya masih itu aja ya, buku jadul. Nggak diganti ternyata. Jadi ini dok yang mau saya konsulkan itu pada tahun 2017 itu hasil sperma saya terato, kemudian kan katanya bisa alami gitu, bisa. Terus pada 2019 kemarin saya cek lagi, kemudian hasilnya perburukan lah katanya. Terus itu penyebabnya apa ya dokter ya? Yang terakhir tuh jadinya azo, dari terato jadi azo. Itu saja yang mau sampaikan. Terima kasih. Udah belum? Oke, terima kasih Antonio. Wah, ini mesti kita apresiasi nih, kita kasih penghargaan karena jarang sekali ada suami-suami atau bapak-bapak yang mau mengakui. Biasanya dia jalan-jalanin istrinya. Oke. Ini menurut saya mungkin kita harus periksa lebih lanjut ya. Karena itu secara prinsip itu beda sekali ya, di mana dulunya itu terato, terus kemudian azo. Itu perubahannya agak jauh banget gitu. Jadi nggak 11-12, tapi jauh banget gitu. Jadi yang pertama ada, yang kedua tidak ada. Memang bisa ada kondisi yang menyebabkan itu. Misalnya infeksi atau ada trauma di buah zakar. Tetapi sebaiknya nanti Mas Anto kan tugasnya dekat juga di sini kan? Iya, iya. Mungkin nanti kalau ada waktu main-main bukan main-main ya, datang ke klinik Melati, nanti kita lihat dulu ini masalahnya apa. Karena ini konsekuensinya akan berbeda gitu. Kalau terato itu di mana kondisi lainnya cukup atau hasil pencuciannya cukup, itu bisa kita usahakan dengan inseminasi. Tapi kalau memang azo itu tidak ada sperma, itu konsekuensinya harus bayi tabung di mana
Mas Anton ini mesti dioperasi untuk dicari spermanya. Ya, jadi Ya, Dok. kita tunggu. Ya. Hari Sabtu, Dok, insya Allah. Hari apa? Sabtu, Dok. Ya, insya Allah Sabtu ada. Ya. Nanti ada dokter Sudirmanto yang bertugas. Ya, Oh, ya, dokter. datang Ya, aja. Ya, insya Allah ya, dokter. nanti kita usahakan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, dokter. Oke, sementara saya baca chat lagi. Untuk Laura, ini minta anak cowok. Bukannya Laura tadi minta anak perempuan tadi ya, bukannya. Kalau anak cowok ya kita perlakukan sebaliknya, bahwa sperma I atau sperma yang membawa genetik cowok itu dia lebih suka pH di atas 7. Nah, jadi kalau memang bisa alamiah, nanti ibunya kita kasih cairan khusus, ignat, nanti cebok sebelum hubungan seksual. Oke, terus ini ada Vivo, kisaran biaya IVF minimal. Jadi prinsipnya IVF itu ada 3 tindakan, ovum pick up, ICSI, dan embryo transfer. Kalau tindakan itu harganya sekitar 19 juta. Nah, itu yang tidak bisa tidak harus. Nah, tunggu dulu, ini kok ada perdebatan masalah harga ini. Oh, maaf, bukan 19 juta, tetapi sekitar 25 juta. Minta maaf. Oke, nah selebihnya adalah obat. Nah, obat inilah yang harganya mahal juga tuh, jadi bisa seharga tindakan itu bahkan lebih. Ya, pada umumnya tindakan bayi tabung itu sekitar 55 sampai 60 juta. Kalau suaminya harus dioperasi, nah itu akan menambah lagi. Itu bisa sampai 70 atau 75 juta. Ya. Oke. Jadi kalau yang minimal itu tadi sekitar 25 juta, tapi nanti tergantung obatnya. Oke, Yuliana. Kalau mau mulai lagi program IVF dengan usia 38 tahun, suaminya 40 tahun. Oke. Yang penting kita akan melakukan pemeriksaan menilai kondisi terakhir ibu seperti apa. Jadi kalau 38 tahun tapi cadangan telurnya masih cukup, hormonalnya masih baik, ya mungkin kansnya akan lebih baik. Kalau masalah suami, ya jelas kita akan lihat spermanya gimana. Gitu. Kalau misalnya kondisinya azo, ya dia mesti dioperasi. Nanti. Problem, anakku mau masuk STIP. Siapa nih? Oke. Arista, tuba saya non paten. Apakah laparoskopi dulu atau langsung bayi tabung? Oke, biasanya kita akan evaluasi tersumbatnya ini di mana. Kalau tersumbatnya di ujung, jadi di ujungnya itu mungkin bisa ada usaha yang kita bisa lakukan melalui prosedur laparoskopi. Tapi kalau tersumbatnya itu di pangkal, itu berarti kemungkinan bawaan ibu. Nah, itu agak susah kalau kita akan koreksi. Oke, jadi prinsipnya itu. Jadi kita harus nilai dulu. Jadi tahunya tersumbat itu dari mana? Kalau misalnya dari ronsen, dari HSG, nanti kita akan evaluasi apakah ini masih bisa dilakukan koreksi atau tidak. Oke, ini ada. Ini dia minta privat. Gimana nih? Oh, kalau minta privat nanti lihat aja jadwalnya kita. Tapi kalau boleh saya bacakan, hubungan badan dengan istri tidak bisa mengeluarkan cairan sperma, solusinya. Oke, itu bisa nanti datang aja langsung, nanti kita akan bicarakan secara khusus. Oke. Oh iya, kepada peserta webinar ini, Mams dan Paps, sekali lagi saya ingatkan, ini ada link untuk mengisi kuesioner. Ya, nanti linknya bisa dilihat di chat ini.
kita kirim lewat WhatsApp? Ya, nanti akan kita kirim lewat WhatsApp. Ya, ini ada nih. Alamatnya sudah kita kasih. Nanti setelah webinar ini selesai, Mams dan Pap bisa mengisi. Oh iya ya. Oke. Ada yang titip. Wah, ada yang bisa titip-titip nih suami atau istri. Oke. Prosedur hamil untuk pasien SIDA. Oke, jangan khawatir. Jadi dulu itu HIV positif itu menakutkan. Tapi insya Allah di kita itu sudah tidak, ya bukan takabur ya, maksudnya pasien-pasien dengan HIV atau infeksi virus HIV itu insya Allah bisa kita dengan infeksi HIV itu kebanyakan berhasil gitu. Saya juga nggak tahu, nanti kita akan lihat ya. Jadi beberapa yang ikut inseminasi hamil, beberapa yang ikut bayi tabung itu juga berhasil hamil. Ya, kita punya alat khusus ya, di mana semua itu steril dan kita pakai yang disposable. Terus penyimpanan spesimen baik sperma atau embrio itu sudah dengan prosedur precaution tertentu. Jadi tidak akan menulari, tidak akan tercampur dan tidak akan berbahaya baik bagi pasien dan juga bagi kita. Oke, jadi yang punya HIV jangan khawatir, Mams dan Pap bisa diakomodasi di kita. Untuk kualitas sperma dan telur, oke, dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan kecapean atau tidak? Enggak. Enggak ada. Jadi mau secapek apapun, tapi papsnya kepingin, ya tetap aja ibu akan digangguin. Oke, insya Allah enggak ya. Malah katanya kalau pekerjaannya berat itu adrenalinnya lebih kencang gitu. Jadi malah lebih rajin katanya. Oke. Mau nanya ini melambaikan tangan. Iya. Oke. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya perempuan ya, 31 tahun. Ini saya baru nikah itu 2,5 tahun. Kedengeran nggak? Oh ya. Ya, saya baru nikah itu 2,5 tahun. Kebetulan sama suami itu bedanya 10 tahun. Jadi kalau ukuran untuk umurnya suami pasti udah pengen punya anak gitu dan udah seharusnya punya anak gitu. Nah, di umur pernikahan 2,5 tahun ini kira-kira ini terlalu dini nggak ya untuk melakukan IVF gitu. Gitu aja, Dok. Oke, terima kasih Ibu Melva. Usia Ibu udah 31 tahun. Jadi batas statistik usia kesuburan tuh 35 tahun. Ya, jadi itu salah satu yang mesti kita pertimbangkan. Kemudian pernikahan sudah 2,5 tahun. Ya, asumsinya teratur melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi tapi tidak hamil juga. Jadi saya rasa sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk melakukan usaha untuk hamil atau tidak. Ya, kalau perbedaan dengan Bapak 10 tahun, saya rasa nggak masalah gitu, karena biasanya kalau laki-laki makin tua makin jadi katanya gitu. Oke, tapi yang penting sepakat dulu Bapak sama Ibu ini mau hamil atau enggak. Gitu. Tapi kalau melihat
usia ibu sudah 31 tahun, mungkin menurut saya sebaiknya dipikirkan untuk hamil. Gitu, Bu. Apa ada yang saya lewati? Ya, gitu ya. Jadi mungkin, tadi apakah harus insem atau enggak? Enggak usah. Kita lihat dulu gitu. Ada masalah apa tidak di ibu sama bapak. Kalau tidak ada masalah, biasanya kita akan kasih beberapa waktu lah. Jadi mungkin ibu boleh berusaha secara alamiah setahun lagi lah, 6 bulan atau setahun lagi. Nanti kalau nggak hamil juga, mungkin kita akan lakukan prosedur yang sederhana dulu. Belum tentu langsung ke bayi tabung. Tetapi kalau dalam pemeriksaan itu memang ada indikasi harus bayi tabung, maka kita akan bilang bahwa ini kalau hamil secara alamiah mungkin kecil, jadi sebaiknya ke bayi tabung. Ya. Oke, di chat lagi. Oke, untuk Ibu Rusdia, jadi hasil HSG-nya kedua tubannya paten. Ya, walaupun cairan itu lambat atau cepat, tapi kalau memang salurannya itu paten terbuka, maka tentunya akan tergantung dari kondisi sperma bagaimana. Kalau spermanya baik, memenuhi syarat, maka bisa hamil secara alamiah dulu. Tapi ya tergantung umurnya lagi. Kalau misalnya sudah di atas 36 tahun, ya kita mesti agresif. Kalau spermanya memenuhi syarat untuk insem, ya kita akan insem. Tapi kalau spermanya itu jelek, maaf, ya mungkin alternatifnya adalah bayi tabung. Oke, Vivo lagi. Penyebab bayi tidak berkembang dengan usia 9 minggu. Ya, itu banyak sekali penyebabnya ya. Jadi kita harus periksa dulu kondisi secara fisik, anatominya, ada masalah atau tidak, hormonalnya bagaimana. Tetapi pada umumnya, itu adalah kelainan kromosom. Jadi konsepsi itu jadinya nggak bagus. Prinsipnya gitu secara umum. Tapi ya tentunya ibu harus kita periksa dulu untuk melihat spesifiknya apa. Ibu Laura, dok saya sedang isi. Waduh, isi apa ini? Selamat kalau sedang isi. Mudah-mudahan kehamilannya lancar. Nanti ibu bayinya sehat. Bapaknya juga sehat. Oke, Ferawati. Saya sudah 3 tahun menikah dan saya menderita PCOS. Oke, PCOS itu belum tentu ada keluhannya atau gejalanya yang mengganggu. Jadi kalau biasanya mengganggu itu kalau haidnya itu 2-3 bulan. Nah, itu baru mengganggu karena pertumbuhan telur itu tidak bisa optimal sehingga ibu tidak ada masa subur. Tapi kalau kondisi PCOS tapi haidnya teratur, ya mungkin. Jadi masalahnya apakah ada kemungkinan punya anak? Insya Allah masih bisa punya anak. Karena PCOS itu masalahnya adalah telurnya itu tidak bisa tumbuh dan menjadi matang. Nah, jadi ibu sebenarnya cadangan telurnya banyak, tapi pertumbuhannya nggak optimal. Jadi nanti penanganannya ya kita bikin supaya pertumbuhan telurnya itu optimal. Dok? Oke. Dok, mau lanjutin tadi pertanyaannya, kalau misalnya sayanya headnya 3 bulan sekali, tapi head itu pun juga harus dipancing dengan obat, itu masih ada kemungkinan punya anak nggak, Dok? Masih, Bu. Masih bisa punya anak. Ibu nanti kita kasih obat supaya telurnya itu matang, nanti kita tentukan masa suburnya, nanti kita usahakan supaya ibu bisa hamil di masa subur itu. Tapi tentunya dengan syarat bahwa kedua saluran telur ibu itu mesti paten dan sperma suami itu baik. Berarti memang harus cek sperma juga ya, Dok ya? Oh iya, kan tadi siapa tadi? Ibu Mams sudah kasih tahu kan bahwa masalah susah punya anak itu bukan punya istri saja, tapi punya suami juga. Jadi kalau nanti suaminya bilang, udah ibu aja dulu, jangan mau. Suaminya mesti dibawa juga, ya. Oke, makasih ya, Dok. Yo. Oke. Akhirnya waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Oke. Terima kasih Mams dan Pak.